Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Suara Lawang Puari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali lagi akan menyimak beberapa mutiara-mutiara yang ada di bulan Ramadan ini melalui radio Suara Lawang Puari. Alhamdulillah pada saat ini dengan saya Arif Maulana selama 30 menit ke depan kita akan mencoba mengupas tentang tingkatan membaca Al-Quran. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak di hari akhir kita diakui sebagai umatnya, cinta beliau kepada kita balas dengan cinta, dan nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan berkumpul dengan beliau. Tetapi kalau yang kita cintai hatinya tidak terpaut kepada Allah sama sekali, nah ini yang berbahaya. Jadi cintailah seseorang yang hatinya itu terpaut kepada Allah, insya Allah nanti kita akan berkumpul dengan dia. Makanya kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para guru yang hatinya senantiasa terus berpikir kepada Allah, tanamkanlah cinta kepada mereka agar kita bisa berkumpul dengan mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini kita akan mencoba mengenali kira-kira ada berapa tingkatan di dalam membaca Al-Quran ya, atau tingkatan Iqra itu ada berapa tingkatan. Dan di sini kalau dari pelan menuju cepat itu ada 4 tingkatan. Nah dari keempat tingkatan ini, yang pertama itu namanya tingkatan tahqiq. Tahqiq ini diperuntukkan untuk orang yang baru belajar Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini kan bahasa Arab. Sementara kita tahu di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali suku-suku, logat-logat. Dan setiap suku itu memiliki kesulitan sendiri, memiliki kesulitan masing-masing. Ya contoh misalnya kalau orang Sunda itu mau bilang fa, fi, fu, itu agak susah, jadinya papipu. Atau misalnya kalau orang Jawa itu ini kesulitannya biasanya menyebutkan lafaz Allah menjadi Allah. Ya ini natifnya seperti itu, natif speakernya seperti itu. Kemudian misalnya orang Madura itu kebanyakan misalnya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Kebanyakan nya. Ini bukan bermaksud untuk istilahnya merendahkan salah satu suku atau lainnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa setiap suku itu memiliki kesulitan masing-masing. Dan ini tantangan bagi kita semuanya. Atau misalnya orang Melayu kebanyakan itu agak susah di huruf pengucapan huruf za, za, zi, zu, yaitu dal yang bertitik za ya. Ini agak kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf ini. Biasanya mengucapkannya menjadi za, zi, zu. Akhirnya sama dengan ro yang bertitik, jadi za, zi, zu.
Nah, jadi memang kita harus mempelajari segala sesuatu ya. Mempelajari segala sesuatu itu kita harus sistematis. Mempelajari segala sesuatu itu harus dari anak tangga yang paling rendah dulu. Ya, dimulai dengan kita mengenal huruf. Kemudian mengenal huruf ya, mengucapkannya, bentuknya, mengucapkannya. Kemudian selanjutnya kita harus kenal juga dengan sifat-sifatnya. Belum lagi kalau huruf ini ternyata sudah diberikan harokat, misalnya harokat fathah, kasrah, atau dhammah, bagaimana bunyinya. Dan kita memang belajar Al-Quran itu memang harus sabar. Harus dari tingkatan yang terendah dulu. Mohon maaf kalau misalnya kita tidak sabar dalam mengkaji ilmu agama atau dalam mempelajari ilmu agama. Dasar-dasarnya kita belum belajar, kita belum belajar tajwid, kita belum belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ujuk-ujuk kita langsung belajar bagaimana caranya mendakwahi orang. Wah, ini yang bahaya. Jadi kan rasanya gimana gitu ya, kayak ada di awang-awang gitu, nggak ada kakinya, nggak ada pondasinya. Ya baik, yang pertama itu adalah bacaan tahqiq ya, bacaan tahqiq. Di mana bacaan tahqiq ini memperhatikan secara seksama dan teliti hak-hak setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sangat menjaga ilmu tajwidnya. Dan malah terkesan mungkin agak dilebih-lebihkan dalam pengucapannya. Agar apa? Agar ya, perumpamannya seperti ini. Kalau kita ingin berlari cepat, maka latihannya biasanya kita tuh berlari di atas pasir. Jadi lebih apa ya, tantangannya itu lebih berat lagi. Agar ketika kita lari di tanah yang lapang, itu kaki kita bisa terasa ringan. Begitu juga kita dengan mengolah lidah kita ini, kita ucapkan setiap huruf itu dengan jelas, dengan teliti. Misalnya dalam lafaz ta'awudz, misalnya ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu contoh bacaan tahqiq ya, bacaan tahqiq pada lafaz ta'awudz. Di mana setiap huruf ini di awal-awal saja kita sudah dipertemukan dengan dua huruf yang sangat mirip. Miripnya di mana? Coba. Dalam lafaz a ya, a itu hamzah. Kemudian au itu ain. Au. Kalau hamzah itu letaknya ada di tenggorokan bagian bawah ya. Hamzah itu letaknya di tenggorokan bagian bawah. A I U itu hamzah. Tetapi kalau ain itu ada di tenggorokan bagian tengah. A-I-U. Sehingga ketika dua huruf ini berdekatan, kebanyakan orang ini akan susah untuk mengucapkannya. Kalau enggak jadi hamzah semua ya jadi ain semua. Kenapa kok saya enggak bilang alif, kok hamzah? Nah, ini perlu juga diketahui. Kita bisa membedakan apa bedanya alif dengan hamzah. Ya, kalau alif lurus, kalau hamzah bengkok. Tetapi ada juga kok yang lurus itu juga dikatakan hamzah, yaitu alif yang berharokat ya. Alif yang sudah berharokat fathah, kasroh maupun dhammah itu disebut dengan hamzah. Sementara alif ini biasanya hanya untuk memanjangkan saja, memanjangkan bacaan menjadi huruf mad. Ya, huruf untuk memanjangkan bacaan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bacaan tahqiq. Jadi setiap huruf itu dilantunkan atau diucapkan itu dengan sangat teliti dan sangat hati-hati. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena biasanya metode membaca seperti ini itu dilakukan oleh orang yang baru belajar Al-Quran.
tentu saja kalau dia membaca dengan cepat pasti ada hal-hal yang tertinggal. Ada yang bacaannya itu mungkin keliru, entah itu dari sifat hurufnya, dari panjang pendeknya, ya seperti itu. Jadi tahqiq, ya tahqiq itu adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan metode yang sangat seksama, sangat teliti, memperhatikan hak-hak setiap huruf, terutama berkaitan dengan ilmu tajwidnya. Jadi dalam hal ini mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, tapi tidak fardu ain ya, tapi fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Ingat ya, belajar tajwid atau mengetahui ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila dalam satu daerah atau satu desa, satu lingkungan itu ada satu orang saja yang mengetahui ilmu tajwid, maka gugurlah ya kewajiban warga yang lain untuk belajar ilmu tajwid. Tetapi ingat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini hukumnya fardu ain. Artinya tidak ada toleransi lagi. Walaupun dia tidak paham atau tidak hafal dengan ilmu tajwid, tapi dia membaca Al-Qurannya sudah benar, ya berarti sudah gugur, sudah kewajibannya, berarti sudah bagus, ya fardu ainnya sudah terpenuhi. Apa memungkinkan seperti itu? Kita tidak belajar tajwid tapi bisa membaca Al-Quran dengan benar? Mungkin tidak? Mungkin. Karena Al-Quran ini untuk mempelajarinya itu ada banyak sekali pintu masuk. Ada banyak sekali pintu masuknya. Bisa dia masuk lewat hafalan dulu, tahfizul Quran. Dia bisa masuk lewat listening, mendengarkan dulu. Dia bisa masuk dengan tahsinul Quran, memperbaiki bacaan. Ada banyak pintu masuk untuk mempelajari Al-Quran. Orang yang tidak belajar ilmu tajwid tapi dia sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian dia mencoba untuk menirukan bacaannya, ada kemungkinan dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, melantunkan atau melafalkan. Tapi tetap untuk membaca, melihat tanda-tanda, melihat ayat-ayat, melihat harokat, melihat huruf, bentuk huruf dan sebagainya. Nah ini perlu belajar. Kalau dulu AI dulu kita belajarnya juz amma. Sekarang ada yang namanya Iqra. Iqra itu mulai 1 sampai Iqra 6, bisa seperti itu. Dan ini alhamdulillah cukup memudahkan ya. Baik, itu yang pertama. Jadi tingkatan Iqra'ul Quran, tingkatan membaca Al-Quran, qiraatul Quran itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tahqiq, ya, membaca setiap huruf, ya, membaca setiap huruf itu dengan sangat pelan untuk menjaga hak-haknya, hak-hak setiap huruf sesuai dengan ilmu tajwid, ya, kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, yang kedua tartil. Tartil ini sama pelan tapi lebih cepat daripada tahqiq. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan ya kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan. Dan tartil ini lebih cepat daripada tahqiq. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran dengan tartil seharusnya dia sudah pernah belajar membaca Al-Quran dengan tahqiq, seperti itu. Makanya membaca Al-Quran ini memang perlu guru ya, perlu guru khusus. Tidak bisa kita belajar otodidak. Apalagi kita belajar hanya menggunakan hurufnya, huruf Latin ya. Dari huruf Arab dirubah ke huruf Latin. Kita tahu di dalam huruf Latin itu bunyi setiap huruf, ingat,
bunyi setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sepenuhnya terwakili oleh huruf Latin yang ada di dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, saya ulangi. Bunyi setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sepenuhnya terwakili oleh huruf yang ada di dalam huruf Latin bahasa Indonesia. Contoh, ro. Ro di dalam tulisan Latinnya maka ada dua huruf biasanya, ada R dengan A. Jadi bacanya bagaimana? Ra. Ra. Nah ini kan jauh ya, jauh dari ro ke ra. 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 Ini baru huruf vokalnya saja yang menjadi masalahnya, menjadi masalah dalam pelafalan huruf Al-Quran. Ini baru huruf vokalnya, belum sifat-sifat hurufnya loh. Belum sifat-sifat hurufnya. Contoh misalnya bahwa huruf ro itu tidak boleh getarannya terlalu banyak, nggak boleh ro. Maksimal 3 getaran. Ro. Kalau bisa makin sedikit makin bagus. Ro. Ro ri ru. Ro ri ru. Belum lagi tafhim tahqiqnya, tebal tipisnya. Wah ini, jadi setiap huruf ini memiliki keunikan sendiri-sendiri yang bahasa Indonesia, huruf-huruf Latinnya itu tidak mampu mewakili dari keunikannya. Tidak akan mampu. Makanya belajar Al-Quran wajib harus ada gurunya, tidak bisa untuk karena kita orang Indonesia ya, kita tidak terbiasa melafalkan bacaan Al-Quran atau bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih sering menggunakan bahasa daerah, dan bahasa daerah itu logatnya berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Orang senusantara ini beda-beda kesulitannya dalam belajar membaca Al-Quran. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ada tahqiq, yang kedua ada tartil. Ya tartil, kalau tahqiq kan tadi pelan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang tahqiq ya, yang tahqiq. Kalau tartil agak laju sedikit lah dari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agak laju sedikit ya, agak cepatlah sedikit. Seperti itu. Dan ingat, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil seharusnya dia sudah pernah belajar membaca Al-Quran dengan cara tahqiq, dengan pelan dan memenuhi hak-haknya. Seperti itu. Kemudian di atas itu yang lebih cepat lagi itu ada namanya tadwir ya, tadwir. Nah, tadwir ini dia membaca Al-Quran dengan agak cepat ya, dengan agak cepat, dimana biasanya metode membaca agak cepat seperti ini itu dilakukan oleh imam ya, baik itu imam sholat fardu maupun imam sholat tarawih. Tapi imam sholat tarawih ini biasanya bacanya agak cepat. Sebenarnya membaca agak cepat, kalau tahu ilmunya itu tidak masalah. Kalau tahu ilmunya tidak menjadi masalah membaca dengan cepat. Ya contoh, saya mencontohkan misalnya surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dengan metode pembacaan agak cepat ini atau tadwir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bacaan tadwir. Dia agak cepat.
Yang salah seperti apa? Saya perlu mencontohkan ya. Saya perlu mencontohkan membaca Al-Fatihah dengan agak cepat tetapi salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepintas kayaknya benar ya, kayaknya benar. Di mana letak kesalahannya? Yang pertama ada mat arif disukun. Mat arif disukun ini biasanya dia jatuh sebelum waqaf. Ya, ini harusnya panjang. Ya, panjangnya maksimal bisa sampai 5 ya, 5 rakaat atau minimalnya bisa 3. Dan ini ketika kita membaca Al-Qur'an seperti yang contohkan nomor 2 tadi, itu mat arif disukunnya disamakan dengan mat asli. Disamakan dengan mat asli. Mat asli itu mat apa namanya ya? Mat asli itu yang apabila yang 2 harokat panjangnya maksud saya. Jadi mat arif disukun disamakan panjangnya dengan mat yang hanya 2 harokat atau mat asli. Atau mat tabi'i ya, mat tabi'i. Nah, ini satu kekeluarannya di situ. Yang kedua, ketika wakaf ini tidak apa istilahnya, tidak jeda, tidak tumakninah. Ya, kita tahu lamanya tumakninah itu, ini kalau jadi imam ya, lamanya tumakninah itu adalah paling sedikitnya durasinya itu sama seperti kita membaca subhanallah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, durasinya. Jadi itu kekeliruannya. Kekeliruannya adalah tidak ada materi disukun, haknya tidak dapat, kemudian tidak ada tumakninah atau jeda dalam setiap ayat. Ya. Jadi seperti itu kan? Tadi kan seperti ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Jadi dipendek-pendekkan ujungnya. Nah, kita bisa membaca dengan cepat ya, materi disukunnya bisa kita rubah panjangnya sama seperti matobi boleh, tapi di wasol, syaratnya harus di wasol. Dan itu bisa membacanya agak cepat. Al-Fatihah bisa menjadi 2 kali nafas aja bisa. Contoh misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, materi sukunnya jadi di akhir aja din gitu aja. Kemudian setelah tumakninah kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah hanya 2 kali nafas. Saya ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebentar, berhentinya enaknya di Maliki yaumiddin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini metode tadwir dengan cara di wasol. Jadi dia kalau tarawih apalagi yang 20 rakaat ya, 23 dengan witir, saya biasanya menggunakan metode ini. Mengapa? Karena kasihan makmumnya ya tidak semuanya muda, tidak semuanya tua, tidak semuanya senggang, mungkin tidak semuanya juga terburu-buru. Kita harus mengambil
yang tengah ya. Kita cepat tetapi tetap memperhatikan hak-hak setiap huruf dan tahu bagaimana caranya. Atau misalnya di dalam surah Al-Ikhlas, cara mewasolnya bagaimana? Wasolnya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi awalnya kan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lafaz Allahnya di situ kan tebal awalnya. Nah, jadi tipis. Kenapa? Karena ditambahin nun yang diberikan kasroh. Qul huwallahu ahadunillah. Ya. Yang awalnya Allah jadi nillah. Seperti itu. Dan dalam waktu kurang lebih 30 menit ini tidak akan cukup waktu kita untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kita tadi baru sampai tingkatan yang ketiga. Nah, ada tingkatan yang keempat yaitu hadr. Ya, tingkatan hadr ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian dia ingin mengingat kembali bacaan-bacaannya, maka dia bacalah menggunakan metode Al-Hadr ini. Ya, contoh misalnya seperti tadi di bacaan Al-Fatihah bisa lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya. Ini bacaan Al-Hadr biasanya dipakai untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian dia ingin hafalan Al-Quran itu tetap terjaga dan bisa mengingatnya dengan cepat. Ini menggunakan metode Al-Hadr. Jadi itu ya, saya ulangi bahwa tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran itu ada 4 tingkatan dari kecepatannya ya, dan memperhatikan tajwid. Ini tetap memperhatikan tajwid. Jadi yang pertama itu adalah tahqiq, yang pelan, ingin membenarkan bacaan karena dia masih belajar. Kemudian setelah itu ada tartil. Tartil ini biasanya dia bacaannya pelan juga tapi lebih cepat lagi dari tahqiq. Dan dia misalnya sudah biasa menggunakan lagu-lagu yang mendayu-dayu, yang enak didengar karena bacaannya sudah mulai bagus. Kemudian yang selanjutnya ada tadwir, biasanya digunakan oleh para imam, baik itu imam sholat fardu, imam sholat tarawih. Kemudian ada lagi yang terakhir hadr. Yang hadr ini adalah digunakan oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran yang ingin mengingat kembali bacaannya, dan mengingat kembali memorinya tentang hafalannya agar tidak hilang. Nah, dari keempat ini mana yang paling dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang jelas bisa ditebak ya, yaitu waratilul Qur'ana tartila, yaitu yang tartil. Kita tetap ketika kita tadarus, kita utamakan bisa membaca dengan tartil, ya, tartil, agar kita bisa menjaga. Karena mata kita ini kalau sudah lelah, huruf Al-Quran itu bisa menjadi 2. Ingat bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf dinilai 10 kebaikan. Satu huruf dinilai 10 kebaikan. Dan penting juga untuk kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Karena Al-Fatihah ini menjadi bacaan yang wajib di dalam sholat. Kalau benar, kalau kita sholat sendiri nih, Al-Fatihahnya benar, kita dapat 1 pahala. Tapi kalau sholatnya sendiri, Al-Fatihahnya salah, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu ya bagaimana menghukumnya seperti itu. Tapi agar kita selamat, belajarlah Al-Fatihah dengan benar. Saya rasa itu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Sudah 30 menit ya dari jam 5 tadi. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk mungkin yang di Bali sudah ya, yang di Bali sudah, yang di sana sudah, yang di bagian timur sudah. Tanya ke Puas Hulu berapa menit jaraknya dengan Skado, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada saudara-saudara kita yang saat ini sudah berbuka, dan saya ucapkan selamat berbuka puasa.
Dan untuk yang di Sekadau tentu saja kita belum, nanti sudah ada waktunya. Nanti kalau kita ikuti terus radio Suara Lawang Puari ini ada azannya. Jika azan kita sudah boleh berbuka. Ya baik, itu saja. Kalau ada yang khilaf, yang salah, mulai dari kemarin ya. Kemarin saya mengisi di sini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Hari ini juga saya mengisi di Radio Suara Lawang Puari. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Yang benar itu hanya dari Allah, yang salah itu datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.